Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Fatmasari dari Prodi D3 Farmasi Universitas Kader Bangsa Palembang, NIM 19130004, ingin menjelaskan tentang ester. Ester adalah senyawa yang dapat dianggap turunan dari asam karboksilat dengan mengganti ion hidrogen pada gugus hidroksil oleh radikal hidrokarbon. Berikut ini ialah contoh-contoh dari ester. Selanjutnya, rumus ester. Gugus OH dari gugus karboksil diganti oleh gugus OR. Dalam ester, R dan R dapat sama atau berbeda. Penataan nama ester dimulai dengan menyebutkan gugus alkil, diikuti gugus asam karboksilat yang menyusun ester dengan menghilangkan kata asam. Berikut adalah contoh penataan nama ester. Dari asam format HCOOH, HCOO CH3, metil format HCOO CH2CH3, etil format HCOO CH2CH2CH3, N-propil format. Selanjutnya, penamaan dari asam asetat atau CH3COOH, CH3COO CH3, metil asetat, CH3COO CH2CH3, etil asetat, CH3COO CH2CH2CH3, N-propil asetat. Ester memiliki isomer struktural dan isomer fungsional dengan asam karboksilat. Berikut contoh isomer struktur dan isomer fungsional ester untuk rumus molekul C4H8O2. Isomer struktur. Isomer fungsional. Keenam rumus struktur di atas memiliki rumus molekul sama, yaitu C6H8O2, tetapi berbeda baik dari aspek struktur maupun fungsionalnya. Jadi, ester dan asam karboksilat berisomer fungsional satu dengan lainnya. Berbagai metode pembuatan ester telah dikembangkan. Salah satu metode umum yang digunakan adalah reaksi alkohol dengan asam karboksilat. Pada reaksi ini, asam sulfat ditambahkan sebagai pendehidrasi atau katalis. Perhatikan gambar pembuatan ester di laboratorium berikut ini. Reaksi keseluruhan pada gambar tersebut, yaitu pada sintesis ester, asam asetat melepaskan gugus OH dan alkohol melepaskan gugus H yang dikeluarkan sebagai H2O. Reaksi tersebut adalah reaksi kesetimbangan. Oleh karena itu, untuk memperoleh hasil yang banyak, dilakukan dengan salah satu pereaksi berlebih, atau dapat juga dilakukan mengeluarkan ester yang terbentuk agar kesetimbangan bergerak ke arah produk. Untuk memproduksi ester dalam jumlah banyak, metode tersebut kurang efisien dan tidak praktis, sebab tetapan keseimbangan untuk reaksi ini relatif kecil. Oleh karena tetapan keseimbangan kecil, produk yang dihasilkan pun sedikit. Di industri, ester disintesis dalam dua tahap. Pertama, asam karboksilat diklorinasi menggunakan tionil klorida menjadi asil klorida. Selanjutnya, asil klorida direaksikan dengan alkohol menjadi ester. Persamaan reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Basa menyerap HCl yang dihasilkan dari reaksi. Hal ini mendorong reaksi ke arah produk hingga sempurna. Ester dapat dihidrolisis dengan menggunakan asam atau basa. Hidrolisis ester disebut juga reaksi penyabunan. Hidrolisis ester tiada lain adalah mengubah ester menjadi alkohol dan garam yang berasal dari turunannya. Misalnya, hidrolisis etil asetat. Proses hidrolisis berlangsung sempurna jika dididihkan dengan pelarut basa seperti NaOH. Reaksi penyabunan bukan merupakan reaksi kesetimbangan, sebagaimana pada esterifikasi, sebab pada akhir reaksi
Ion alkoksida mengikat proton dari asam karboksilat dan terbentuk alkohol yang tidak membentuk kesetimbangan. Ester asam karboksilat dengan massa molekul relatif rendah umumnya tidak berwarna, berwujud cair, mudah menguap, dan memiliki bau yang sedap. Ester-ester ini umumnya memiliki rasa buah. Ester-ester ini banyak ditemukan dalam buah-buahan atau bunga. Beberapa ester minyak dan makanan ditunjukkan sebagai contoh berikut ini. Ester banyak digunakan sebagai esens buatan yang berbau buah-buahan. Pisang juga mengandung ester etil asetat. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan kegunaan ester. Misalnya, etil asetat rasa pisang, amil asetat rasa nanas, oktil asetat rasa jeruk orange, dan etil butirat rasa stroberi. Terdapat beberapa ester penting yang diturunkan dari asam anorganik. Misalnya, nitrogliserin, yakni suatu ester yang diperoleh melalui reaksi asam nitrat dengan gliserol dalam asam sulfat pekat. Nitrogliserin merupakan cairan seperti minyak dan mudah meledak jika disisipkan ke dalam absorben tertentu, disebut dinamit. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.